Nah, gara-gara ini lupa dinyalakan kameranya. Maaf ya, terlambat. Ya. Tadi sampai di mana ya? Sampai kamera ya. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama tarhib dan yang kedua Ramadan. Ini pelajaran diulang-ulang tiap tahun ya. Namanya juga acara tahunan, ibadah tahunan, sering kita lupa. Jadi ini hanya mengingatkan saja. Kata guru-guru kita, jangankan yang tahunan, yang harian saja pun kita harus sering diingatkan. Sholat misalnya, sholat itu harian apa bulanan? Ya, atau pekanan. Sebagian bapak-bapak ada yang cuma Jumatan. Ya, Jumatan saja. Makanya saya kemarin ditanya, Ustaz, kalau ba'da Jumat itu bagusnya imam memimpin doa jamaah atau doa masing-masing? Saya bilang kalau berdasarkan pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami, Jumat itu justru lebih bagus lagi doanya dipimpin oleh imam setelah sholat. Kenapa? Karena kalau tidak dipimpin, maka bapak-bapak yang mu'allaf ini, ya, yang sekali sejumat datang ini juga tidak sempat berdoa. Ketika orang lain membaca Allahumma antas salam, maka mereka Allahumma lantas jalan, kabur mereka. Itulah makanya salah satu hikmah manfaat daripada doa berjamaah. Ya, doa berjamaah. Nah, jadi yang pertama kata tarhib. Tarhib seperti yang kita sudah baca, kita sudah pahami dari kata rahaba yurahibu tarhibun. Kata dasarnya ar-rahbu, ha yang artinya lapang, lega, ya, plong, apalagi luas gitu ya. Maka tarhib ini bapak-bapak di acara-acara tahlil, acara-acara marhabanan gitu kan, ada marhabanan. Ya, marhaban. Maka tarhib atau marhaban itu artinya kita melapangkan, meluangkan, meluaskan jiwa raga kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita untuk sesuatu. Itu. Nah, untuk apa hati kita lapangkan, pikiran kita luaskan, ya, bahkan rumah kita, ada yang saya lihat rumahnya sudah mulai diganti catnya, ya, ada yang ganti kursi, ada yang rumahnya sekalian diganti, ya, Masya Allah, ada yang ganti kendaraan, ya. Yang penting jangan penghuninya diganti ya. Nah, ini bagian diantara bagian daripada implementasi dari kata marhaban ya Ramadan. Nah, Ramadan, ya. Ramadan kalau kita buka di kamus-kamus bahasa Arab itu makna utamanya ada dua. Pertama, ar-ramdu itu panas, ya, panas. Kalau ditambah ar-Ramadan itu panas yang sampai membakar. Di Arab, Bapak Ibu sekalian,
kalau puncak musim panas, saya dulu pernah mengalami ketika musim haji itu 51 atau 52 derajat. Bayangkan itu. Kita mau rebus telur tidak perlu pakai air. Cukup kita letakkan di pasir, ya udah matang. Nah, kepala kita saya khawatirkan kalau kita di luar tenda, otak kita bisa matang. Makanya banyak jemaah yang kena sakit ya, sakit yang terapinya zaman itu dimasukkan di kulkas kepalanya itu. Kalau tidak dia kepalanya jadi tiba-tiba datang ditanya dari mana, blow on gitu kan ya. Jadi kayak tidak paham apa-apa gitu. Itu pengaruh dari dehidrasi yang sangat ekstrim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulama, jadi dengan demikian dari kata Ramadan diharapkan nanti insya Allah Ramadan bisa menjadi kesempatan untuk membakar dosa-dosa kita. Insya Allah Ramadan nanti insya Allah juga bisa membakar semua penyakit-penyakit dalam diri kita. Baik itu penyakit jasmani, ya, penyakit kolesterol, asam urat, darah tinggi, apalagi ya, stroke gitu, ya, apa, mah, ya, suka manggil mah gitu, mah, ya. Mamah, apalagi penyakit apa, pokoknya itu. Kemudian penyakit-penyakit ruhiyah, ya, rasa sombong, rasa ujub, apalagi Bu, ya, dengki, hasad atau hasud, apalagi, ayo bapak-bapak sebutkan penyakit-penyakit yang ada. Iri, apalagi, keluarin semuanya. Nah, mudah-mudahan itu semuanya dibakar di bulan Ramadan. Nah, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan bulan Ramadan nanti kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka yang membakar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Kalau istimewa itu telurnya berapa? Kok ngomong martabak? Bulan yang istimewa, bulan yang spesial, bulan yang luar biasa, bahkan bulan yang dahsyat. Ya. Keistimewaan, keluarbiasaan dan kedahsyatan bulan Ramadan itu terpulang kepada beberapa hal. Banyak hal. Kita ambil di antaranya. Yang pertama, Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrul khairati wal barakat. Bulan apa namanya? Syahrul khairati wal barakat. Apa artinya? Bulan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Maka Ramadan adalah kesempatan, adalah momentum untuk kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan dunia akhirat yang kelak akan kita bawa sebagai bekal di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang membuat bulan Ramadan ini luar biasa istimewa dan dahsyat adalah karena kata Nabi, fihi tuftahu abwabul jannah.
dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan datang, futtihat, pakai tasdid ya, itu riwayat Bukhari Muslim pakai tasdid, futtihat abwabul jannah. Sering kita juga dengar ada yang baca abwabul jinan. Kalau Bukhari Muslim itu abwabul jannah. Dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Jadi pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Karena pakai kata tasdid itu penguatan dari makna dibuka gitu kan. Jadi dibukanya tidak biasa. Kemudian wa gulliqat, juga pakai tasdid, abwabun nar. Kita sering dengar ada yang baca abwabun niran. Kalau di riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, abwabun nar. Ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Semua pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Kemudian wasuffidatis syayatin, dan setan-setan yang sering menggoda menjerumuskan manusia itu diborgol, ya, dibelenggu, diikat, apalagi kayak dipasung ya, tahu dipasung? Dipasung, di rantai, diborgol. Jadi selama Ramadan setan-setan itu diborgol. Tapi setan-setan jin. Kalau setan-setan dari jun, kalau kita pakai jin dan jun ya, ini yang berkeliaran. Bahkan banyak setan-setan dari kalangan jun ini mewakili aspirasi setan-setan dari kalangan jin. Sehingga masih banyak orang yang kesetanan. Karena jin, setan jinnya sudah dirantai, diborgol, tapi masih ada yang menggoda gitu. Nah berarti ini setan dari kalangan jin. Ya. Ini yang kalau dibacakan ayat kursi, kalau setan-setan dari jin, itu kabur dia. Tapi kalau setan-setan dari kalangan jin dibacakan ayat kursi, kadang-kadang nyengir aja dia. Kadang-kadang dia juga hafal, gue juga hafal katanya. Itu yang kedua ya. Nah, artinya apa kata ulama? Maka di bulan Ramadan itu adalah momentum di mana kita berkesempatan dan mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk masuk surga. Ya, luar biasa kan? Ya. Neraka sudah ditutup. Kalau ada orang yang mau masuk, keterlaluan banget, udah ditutup, kok masih mau masuk? Ya. Surga udah dibuka, nggak masuk, keterlaluan. Kita sering beralasan, kan ini godaan setan, pengaruh jin, apa. Udah diborgol. Nah, kata ulama, jadi betul-betul ini peluang untuk masuk surga sangat besar sekali. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang menjadikan Ramadan sebagai bulan yang spesial, luar biasa dan dahsyat adalah karena Ramadan sebagai media penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dua-duanya dalam Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man shoma, barang siapa yang saum, yang berpuasa, ramadhana, di bulan Ramadan,
imanan, karena dasarnya iman. Jadi harus orang beriman. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah semata-mata karena ridho Allah. Ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama, apa yang telah lalu, min zambihi, dari dosa yang pernah dilakukan. Masya Allah. Ya, luar biasa enggak? Kemudian hadis kedua juga Bukhari Muslim, man qama ramadhana. Cuma bedanya soma diganti dengan koma. Yang lainnya redaksinya sama. Man soma, barang siapa yang berpuasa. Man qama, barang siapa yang qiyam Ramadan. Kata ulama, qiyam Ramadan maksudnya salat tarawih. Di situ tidak dipersoalkan mau 23 rakaat, mau 11 rakaat, mau yang rada cepat, mau yang agak rada lambat. Pokoknya salat tarawih. Ya. Jadi kalau ada orang milih-milih masjid, ya biarkan aja dia. Ada yang lihat jadwal imam, lihat Ustadz, wah panjang nih, pindah masjid. Ya nggak apa-apa, yang penting salat tarawih. Ya. Yang tidak boleh, jangan salat tarawih. Jadi barang siapa yang salat tarawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah, semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka diampuni dosanya yang telah lalu yang pernah dia lakukan. Berarti kira-kira dahsyat nggak bulan Ramadan ini? Makanya setelah Ramadan, Idul Fitri kembali ke fitrah, kembali suci, bersih, tidak ada dosa. Kenapa? Karena sudah dibersihkan dengan shaum dan qiyam dengan tarawih. Ada juga yang dilambangkan dengan mudik, pulang kampung. Pulang ke kampung nggak dapat bis, maka pakai motor Mio. Ya, motor Mio. Motor Mio kan joknya pendek, anaknya 3, maka disambung pakai bambu ke belakang. Sampai di Tegal, sampai di Brebes. Ya. Alhamdulillah, pulang-pulang pasang bendera putih. Tanya, loh kok bendera putih gitu? Ini lambang kesucian Ustaz. Semua serba suci, termasuk dompet dan rekening semuanya suci. Maka kalau masuk di ATM, ngambil uang, di situ ada tulisan maaf, saldo Anda tidak cukup. Selalu mohon maaf. Di mana-mana, mau telepon, maaf, pulsa Anda tidak cukup. Itu semuanya serba suci dan diiringi dengan saling minta maaf. Alhamdulillah. Nah, yang keempat, yang menjadikan bulan Ramadan bulan yang istimewa, yang luar biasa dan dahsyat, kata Nabi, karena di dalamnya fihi lailatun. Di dalam bulan Ramadan ada 1 malam, bukan 2 malam, lailatun. Lailah. Ada yang namanya Lailah di sini. Ya. Jadi Lailatun itu artinya 1 malam. Fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam, khairun min alfi syahrin, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Juga dikuatkan dalam ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Masya Allah, 1000 bulan kalau kita hitung itu ekivalen atau sama dengan 83 atau 84 tahun. Kata guru-guru kita, 1000 tahun atau 83 tahun atau 84 tahun itu sudah melampaui rata-rata umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi baina sittina wa sab'in, rata-rata umat Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun.
Jadi kalau kita menggapai Lailatul Qadar, maka sama dengan kita melampaui jatah usia biologis kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dari situlah, karena dalam rangka menggapai Lailatul Qadar itulah sehingga disyariatkan apa yang dinamakan dengan i'tikaf di Ashrul Awakhir. Bahkan Nabi pernah i'tikaf 20 malam terakhir di 1 Ramadan. Nah, kemudian yang kelima yang membuat bulan Ramadan ini istimewa, luar biasa dan dahsyat adalah istilah-istilah yang melekat dengan Ramadan. Antara lain, Ramadan disebutkan dengan Syahrul Quran. Apa artinya? Bulan Al-Quran. Karena memang di bulan Ramadan itulah diturunkan pertama kali Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian juga di bulan Ramadan, setiap malam dari bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya bertadarus Al-Quran. Itulah ada kemudian kebiasaan kita tadarus ya, tadarus Al-Quran. Maka fungsi tadarus itu ada koreksi bacaan, koreksi hafalan. Jadi kalau ada hafalan Nabi yang mungkin terlupakan atau ada yang salah baca, dikoreksi oleh malaikat Jibril berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kalau kita tadarus, nah jangan nunggu Jibril datang. Tapi paling tidak kalau kita halaqah tadarus, di situ ada satu orang yang bacanya lebih bagus daripada yang lain. Jangan sama semua, yang bodoh semua, maaf. Ya, ketika salah semuanya, katanya penting jalan aja. Ya, jadi harus ada yang koreksi. Ya, baca sin, sa, so, ha, kho. Itu manfaat tadarus, bukan sekedar kemudian tadarus setelah taraweh, kemudian selfie di foto, kirim ke istri, mah sudah tadarus nih. Ternyata di BKT, setelah itu di BKT, tambahin apa di BKT itu? Ya, jadi Syahrul Quran. Bahkan karena Ramadan ini identik dengan bulan Quran, sampai ulama-ulama dahulu, salafus soleh, kalau sudah masuk Ramadan, mereka itu mulai mengurangi aktivitas-aktivitas yang lain dan menambah porsinya kepada interaksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya, Imam Syafi'i itu pernah dalam satu Ramadan mengkhatam 60 kali. Berarti satu hari 2 kali khataman. Dengan kata lain satu hari 60 juz. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita juga 2 juz satu hari. Juz melon, juz alpukat gitu kan. Ibu sudah berapa juz? Alhamdulillah Pak Ustaz, 2 juz satu hari gitu. Kelihatan tukang makan kan. Astagfirullah. Yang kedua, Ramadan juga biasa disebutkan dengan Syahrut Taubah. Apa? Syahrut Taubah, bulan taubat. Maka Ramadan dijadikan sebagai momentum untuk kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita banyak dosa kepada Allah, dosa kepada sesama makhluk, dosa kepada suami, dosa kepada istri,
dosa kepada orang tua. Ya. Jadi ini kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari sekian banyak keistimewaan, keluar biasaan dan kedahsyatan Ramadan yang menjadikan orang-orang yang pencinta akhirat, generasi salafus soleh, para ulama-ulama kita terdahulu selalu merindukan datangnya Ramadan dan selalu berdoa meminta disampaikan kepada bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka muncul ada doa-doa yang kita sering baca, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Terjemahan yang pas, Allah membalikkan Ramadan, bukan ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan, sampaikan kami. Dari kata ballagha yuballighu, dari situlah muballigh. Muballigh itu adalah orang yang menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Tabligh, penyampaian. Balligh, sampaikan. Sampaikan kami Allah kepada bulan suci Ramadan. Tapi bukan sekedar sampai dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam, bersungguh-sungguh dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 148 oleh Syekh Mu'alla bin Al-Fadl disebutkan bahwa mereka ulama-ulama salafus soleh yad'unallaha, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sittata ashhurin, 6 bulan, ayyuballighum ramadana, agar Allah sampaikan mereka ke bulan Ramadan. Jadi kita sekarang nih tinggal beberapa hari menjelang Ramadan, mungkin masih banyak umat Islam yang belum sempat berdoa minta disampaikan ke bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi generasi salafus saleh dahulu, ulama-ulama kita dahulu, guru-guru kita yang kita ikuti napaktilas perjuangannya berislamnya, itu 6 bulan. Selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah untuk dipertemukan, untuk disampaikan pada bulan suci Ramadan. Thumma, kemudian yad'una, mereka berdoa juga sittata ashhurin, 6 bulan berikutnya, ayyataqabbalahu minhum, agar Allah terima Ramadan mereka. Jadi 6 bulan meminta dipertemukan, disampaikan ke bulan Ramadan. Setelah itu 6 bulan berdoa kepada Allah agar diterima segala amal ibadah dan amal soleh selama bulan suci Ramadan. Dan terakhir jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menunjukkan juga betapa dahsyatnya bulan Ramadan. Dahsyatnya kita bisa dipanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Dalam Sunan Ibnu Majah, jadi hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Thalha bin Ubaidillah, wafat 36 Hijriah. Sahabat Nabi namanya Thalha bin Ubaidillah. Wafat tahun berapa? 36. Jangan dibalik, bukan 63, 36 Hijriah. Nah, jadi beliau menceritakan bahwa ada 2 orang dari kabilah Bali. Jadi salah satu kabilah di Arab itu namanya Bali. Bukan Bali yang di sana ya. Bukan juga Bali Master ya, bukan. Namanya kabilah Bali.
Lalu dua orang ini datang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah masuk Islam, keduanya bersungguh-sungguh beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. Tapi salah satu dari keduanya ini lebih bersungguh-sungguh lagi, melebihi dari temannya yang satu. Karena saking sungguh-sungguhnya sampai ikut berperang, ikut berjihad bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mati syahid di medan perang. Masya Allah. Kemudian setahun kemudian menyusul temannya juga meninggal, tapi bukan di medan perang. Lalu kata Talha bin Ubaidillah, saya bermimpi saya ada di depan pintu surga. Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu bukan cerita fiksi ya, ini hadis ya, hadis sahih. Ini ulama-ulama ahli hadis mensahihkan hadis ini, diantaranya Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Albani. Kalau ada yang pengagum Albani yang kalau hadis tidak disahkan Albani sering dikatakan meragukan gitu. Ini disahkan oleh Albani, Syekh Nasruddin Albani. Lalu kata Talha bin Ubaidillah, saya melihat diri saya ada di depan pintu surga. Dan di depan pintu surga itu saya lihat dua sahabat tadi itu. Ya, dua sahabat tadi itu. Setelah itu ada seseorang dari dalam surga keluar, lalu datang kepada orang yang meninggalnya setahun kemudian, lalu diizinkan dan diantar masuk ke surga. Masya Allah, dijemput. Setelah itu keluar lagi orang itu, lalu menjemput sahabat yang lebih bersungguh-sungguh dan bahkan mati syahid, lalu dibawa masuk. Setelah itu keduanya keluar, kedua sahabat itu keluar menjumpai saya, kata Talha bin Ubaidillah. Lalu keduanya berkata, silahkan Anda pulang dulu, sekarang belum saatnya untuk Anda. Jadi waktunya untuk masuk surga untuk kamu belum. Ya. Nah, kemudian Talha bin Ubaidillah terjaga dari tidurnya. Lalu besok pagi dia ceritakan mimpi itu. Ini kalau mimpinya sahabat ini mimpi yang benar. Emang mimpi kita. Kalau mimpi kita ini kan mimpi abal-abal gitu, kaleng-kaleng. Ini mimpi sahabat. Lalu ceritalah Talha kepada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya jadi viral di kalangan sahabat. Dan akhirnya sampailah ke telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, apa yang mengherankan kalian dari cerita itu, dari mimpi itu? Lalu kata mereka, ya Rasulullah, kami heran, kami ingin bertanya, kenapa yang masuk surga duluan itu bukan yang lebih bersungguh-sungguh Islamnya, bahkan mati syahid di medan perang, berperang bersamamu ya Rasulullah? Kenapa yang dijemput duluan itu yang mati, yang wafatnya setahun kemudian? Kata Rasul, oh itu. Lalu Nabi kembali bertanya, bukankah sahabatnya itu meninggal setahun kemudian? Kata mereka, betul ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, bukankah dia masih bertemu dengan Ramadan sebelum meninggal? Kata mereka, betul ya Rasulullah.
Bukankah selama Ramadan itu dia aktif beribadah, beramal soleh? Kalian lihat kan? Betul ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, seperti ini teks saya bacakan deh. Fama bainahuma, maka jarak antara kedua orang itu, dua sahabat tadi itu, perbedaannya di sisi Allah ab'ad, lebih jauh, mimma bainas sama'i wal ard, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Masya Allah. Ya, kenapa? Gara-gara dia masih bertemu dengan Ramadan dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kita baca Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Beli kado dibungkus di tempat, dihiasi dengan kain pita. Ya, tambah cakep ya. Puasa Ramadan sudah dekat, mari kita sambut dengan sukacita. Sukacita itu basicnya keikhlasan dan ketulusan. Jalan-jalan ke Bandung, beli rambutan. Cuma kemarin saya ke Bandung ditinggalin duluan ya. Karena tidak janjian kan. Pulang-pulang badannya basah. Selamat menyambut bulan Ramadan, bulan suci penuh berkah. Amin. Beli baju ke kota Medan. Jauh banget belinya ya. Saya kemarin di Bukit Tinggi belinya. Pulangnya mampir beli kain. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.